tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Puji Tuhan, saya mendapat kesempatan di tahun 2021 menjadi fasilitator nasional proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, saya juga hobi dengan berselancar di dunia maya ya. Saya mengutip dari firman Tuhan, apapun yang kamu perbuat dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika kita melaksanakan seluruh tugas aktivitas kita mengandalkan Tuhan, segala sesuatu yang akan kita kerjakan akan diberkati dengan keyakinan saya Kristiani. Ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya langsung ke profil pelajar Pancasila. Nah hal seperti ini memang bukanlah hal yang baru, karena saya yakin Bapak Ibu sudah berulang-ulang, bahkan ini sudah diterapkan di dunia pendidikan. Nah ini sudah dari sekitar tahun 2021, ini sudah dicanangkan oleh pemerintah. Hanya review saja Bapak Ibu, ini menjadi pelajar yang kompeten, berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dan menjadi sebagai pelajar sepanjang hayat. Kita ingin menghasilkan peserta didik yang memiliki kualitas yang lebih baik, kemampuan dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu. Sudah kita terapkan dan ini akan menjadi motivasi buat Bapak Ibu semua. Kenapa perlu proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini? Ibu, bahwa sebenarnya tema-tema yang ada atau tema-tema yang akan kita pilih, tema itu hanyalah pemantik Bapak Ibu. Lewat tema yang sudah dipilih, yang paling utama adalah penerapan atau menghasilkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini. Nah, kita akan lihat bersama ada miskonsepsi untuk P5. Di dalam struktur kurikulum ini, saya ambil contoh ini untuk tingkat sekolah dasar Bapak Ibu. Nah, untuk struktur kurikulum yang ada, sebenarnya gambarannya hampir sama untuk semua jenjang pendidikan, ya. Nah, di sini alokasi praktek untuk proyek profil pelajar Pancasila dia berada di luar dari alokasi intrakurikuler. Artinya dia tidak bisa digabung. Sekarang kita lihat untuk pengalokasian. Sekolah menganggap jam P5 ini terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Akibatnya disusunlah JP P5 menjadi satu dengan JP mata pelajaran atau intrakurikuler, kira 20-30%. Jadi guru itu harus lebih banyak berinovasi, seperti yang program guru penggerak. Ya. Tentunya apalagi di sini banyak sekali teman-teman yang guru penggerak atau pelatih praktek ya di setiap waktu ya. P5 ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Attitude dengan sopan santun itu bisa menjadi satu aturan, tetapi attitude dia harus ada yang keluar dari hati kita. Ketika kita melakukan sesuatu itu benar-benar dari hati kita. Nilai karakter yang perlu dicapai secara tegas dalam kegiatan pembelajaran. Motivasi peserta didik untuk bisa berkarya, terutama ketika berada di dalam dunia kerja. Mendesain proyek P5 ini yang mengajarkan di situ bisa mengundang narasumber di karakter itu, karena karakter itu yang akan mereka bawa sampai mereka bekerja, menyiapkan ekosistem sekolah untuk P5 ini. Ya benar sekali. Jadi ini membutuhkan pengorbanan kita sebagai seorang guru. Bagaimana kita bisa berbagi kepada peserta didik. Nah itu tujuan kita, berbagi praktek baik ini bukan hanya kepada peserta didik, kita menerapkan P5 ini, tetapi juga kepada sesama guru. Hal yang positif, sehingga ini akan menjadi motivasi yang sesuai, yang kompatibel bagi semua orang. Itu Bapak Ibu. Materi Bapak mengirimkan ini buat Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab saya buka. Kalau struktur kurikulum ya kita bisa lihat dari situ. Tapi apakah konten dari proyek ini selalu mengarah kepada produk entrepreneurship atau produk-produk yang bisa dijual, atau apakah pemahaman saya benar Bu kalau proyek itu tidak harus seperti itu? Yang penting ialah tujuannya adalah siswa kita memiliki profil pelajar Pancasila. Ibu Joy, saya juga tidak sempat tadi menampilkan untuk asesmen, tetapi hanya berikan gambarannya saja bahwa di dalam rapor untuk atau asesmen untuk penilaian P5 di sini ada penilaian mulai dari perkembangan peserta didik ketika kita memberikan pemahaman tentang P5 ini. Dan jika sudah masuk pada tahap perkembangan, bisa dilanjutkan dengan menuju ke entrepreneur atau menghasilkan produk unggul karena siswa-siswanya sudah mampu, karakter mereka sudah memahami. Karena di situ kan kita ada penilaian karakter dalam raport P5. Nah, nanti pada penilaian akhir ketika siswa-siswa sudah masuk pada
pemahaman mereka dalam penilaian akhir bahwa mereka sudah mampu melaksanakan proyek untuk bisa diunggulkan atau bisa dikomersilkan. Bahkan Bapak Ibu ketika sekolah baik tingkat SD sampai tingkat SMA itu sudah bisa membuat satu produk yang nanti bekerja sama dengan UKM dan lain sebagainya. Nah, ini sudah bisa dikreasikan untuk lebih tinggi lagi Bapak Ibu. Justru Bapak Ibu bisa mengembangkan proyeknya dengan proyek apa saja. Jadi seperti itu kira-kira untuk Ibu Joyce dan mungkin dengan teman-teman lainnya. Ibu Angel, seperti itu ya Bu. Jadi bisa misalnya sekolah Ibu membuat kreasi sesuatu yang ingin dikomersilkan keluar, silakan. Tidak menutup dari jenjang pendidikan manapun ya, dari SD, SMP, bukan hanya di dalam SMK saja. Kalau SMK kan memang sudah produktifnya ya, jurusannya sudah ada di situ. Tetapi apakah sekolah-sekolah lain bisa, jenjang pendidikan lainnya boleh tidak? Ya boleh sekali. Makanya justru di P5 di sini yang bisa mengakomodir hal-hal tersebut ya. Itu kira-kira Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Jeffy Jane atas penjelasannya. Ya, baik Bapak Ibu, demikian sesi tanya jawabnya. Dan untuk materi-materinya mungkin kalau mungkin kan dibagikan di ini ya, di grup chat ya.